sebutnya. Sesuai dengan firman Tuhan dari kitab Amsal 27 ayat 1 yang berbunyi, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Itulah yang kami rasakan dan kami alami, kejadian yang tidak terduga dalam diri saya rasakan. Tapi percaya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup saya. Kejadiannya tanggal 12 April saya berangkat menuju Bandara San Francisco untuk ke Jakarta dengan hati berbunga-bunga. Meskipun saya berangkat dengan suami yang lemah tubuh karena stroke yang sudah berusia lanjut, tapi ternyata Tuhan memberikan kepada saya anak saya yang ikut, dan dia yang menawarkan pada saya untuk Jakarta. Yang tadinya saya tidak berencana, karena bulan Februari 2025 saya baru balik dari Jakarta. Saya pikir nanti tahun depan aja 2027. Tapi karena anak saya mendapat cuti dari bosnya 1,5 bulan, dia ngajak saya, ayo dong temenin Teresa ke Jakarta. Ya udah, jadi saya berangkat dengan hati gembira dan bersukacita. Saya berbunga-bunga karena saya akan bertemu dengan anak, cucu, dan saudara saya. Saya berangkat. Saat itu anak saya pesan tiketnya Singapore Airlines. Saya pikir pesawat ini lebih cepat daripada yang lain, karena jarak tempuh dari San Francisco ke Singapura itu 15.000 km, dan pesawat ini per jamnya 1.000 km. Jadi saya pikir 15 jam saya sudah bisa tiba di Singapura, dan 2 jam kami transit. Setelah itu 1 jam 40 menit kami sudah tiba di Jakarta. Tapi apa yang terjadi? 2 jam sebelum pesawat mendarat, kaki saya tuh yang sebelah kanan, saya duduk kok nggak enak gitu loh. Saya pikir ini mungkin karena capek apa gimana, jadi saya diamkan saja. Tapi kok makin gitu, cekot-cekot, seperti kayak daging ditarik-tarik. Saya mau bilang ke suami, suami saya nangis lagi dia, udah ngajar saya diam aja. Mau bilang ke anak saya, karena kami datangnya hari itu terlambat ke bandara, jadi kami nggak bisa duduk satu gandengan. Anak saya agak ke belakang gitu. Sambil menangis, saya cuma bisa nangis. Tapi di dalam tangisan itu saya bisa bernyanyi meskipun hanya dalam hati. Saya nyanyikan lagu, ajarku Tuhan untuk berterima kasih. Karena saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong saya. Jadi dengan nyanyian dan lagu yang saya nyanyikan terus menerus, sehingga saya tidak terpaku dengan penyakit ini. Sampailah saya di Singapura. Suami saya itu kalau masuk tuh dia lebih dahulu, tapi kalau pulangnya dia tunggu penumpang semua keluar baru itu. Saya yang biasanya bisa berdiri, saat itu saya nggak bisa berdiri. Pas anak saya datang, "Mak, kok nggak itu nggak bisa bangun gitu. Akhirnya dia pesan itu kursi roda dua-dua kan dorong keluar gitu. Ya, kami rasakan nunggu transit 2 jam itu lama sekali. Akhirnya berangkat dan kami tiba di Jakarta. Anak-anak saya juga yang ngebut mungkin sudah cemas gitu kan, Tuhan kejadian itu. Tapi kami bersyukur meskipun kami mengalami cobaan dengan lutut bengkak yang kami tidak mengerti, rupanya Tuhan sudah sediakan juga penolongnya. Esoknya kami tiba di Jakarta itu waktu itu jam 11 malam, tapi kami keluar kira-kira jam 12 seperempat dan kami sampai di rumah hampir jam 2 pagi. Dan besok paginya kebetulan adik saya, Fenty, anaknya nggak hadir. Dia jadi dokter spesialis di Rumah Sakit Mayapada. Jadi kami dibawa ke Rumah Sakit Mayapada. Dan di situ kami langsung diperiksa jantung segala macam. Dan hari itu juga kami dilakukan, ternyata pas di ronsen disedot ada mungkin semacam nanah kali 25 cc banyaknya. Ya kami bersyukur
Puji Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Saya pegang janji Tuhan dan ternyata setia dan amin. Dan setelah saya disedot, saya agak berkurang, kami minum obat dan saya bisa jalan. Hanya itu yang kesaksian saya yang ternyata membuat, dengan kejadian ini membuat iman saya semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Karena kami percaya meskipun usia kami sudah lanjut, tapi Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saya. Untuk saya selalu rajin membaca firman Tuhan siang dan malam. Karena dengan membaca firman itu membuat iman kami bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya, kiranya menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Terima kasih.